Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Ihya Ulumuddin yang kami muliakan, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita. Namun sebelumnya kami ingin meminta maaf karena minggu kemarin kebetulan kami kurang sehat sehingga tidak bisa hadir ke masjid yang mulia ini. Insyaallah alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dan kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya kita sudah membicarakan tentang masih dengan tema ulama dunia dan ulama akhirah. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan tanda-tanda daripada ulama akhirat. Tanda yang pertama yang beliau sebutkan yang sudah kita pelajari adalah tidak boleh mencari dunia dengan ilmu yang dimiliki. Dalam bahasa yang sederhana, kesenangan dunia tidak boleh jadi tujuan orang yang menuntut ilmu. Jadi karena kesenangan dunia sangat rendah, di saat yang sama ilmu menduduki tempat dan kedudukan yang istimewa, sehingga tidak mungkin menggunakan sesuatu yang mahal harganya untuk membeli sesuatu yang murah. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Yahya bin Mu'adz. Yahya bin Mu'adz berkata, innama yadhhabu baha'ul ilmi wal hikmah. Sesungguhnya kemegahan ilmu dan hikmah itu menjadi hilang idza talaba bihimad dunya, apabila seseorang menggunakan ilmu dan hikmah untuk mencari dunia. Jadi ini penegasan terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan. Jadi orang yang mencari dunia dengan ilmu dan hikmah maka sudah membuka pintu hilangnya ilmu dan hikmah itu sendiri. Wa qala Sa'id ibnul Musayyab, berkata tabi'in yang sangat masyhur, salah seorang tabi'in senior, Sa'id ibnul Musayyab rahimahullah, idza ra'aitumul 'alima, apabila kalian melihat orang yang alim, yaghshal umara'a, mendatangi para amir-amir, pemimpin-pemimpin, fahuwa lussun, ketahuilah bahwa orang alim itu adalah maling. Kalimat ini harus kita tafsirkan. Kalimat ini harus kita jelaskan supaya tidak salah paham. Karena kalau tidak dijelaskan nanti orang akan berpikir semua orang alim yang datang kepada pemimpin semuanya maling. Itu berbahaya. Yang dimaksud dalam kalimat ini, jika kita melihat hadis Rasulullah misalkan di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di antaranya itu Rasulullah dalam Sahih Bukhari itu mengatakan jihad yang paling besar itu qaulul haqqi 'indal imamil jair, berkata yang benar di sisi pemimpin yang jahat. Itu jihad terbesar itu. Imam An-Nawawi itu menjelaskan begini, kata beliau, kenapa jihad terbesar itu menasihati para pemimpin yang salah? Karena kalau kita nasihati pemimpin, maka
kita sedang mempertaruhkan dunia kita. Kalau bahasa zaman kita apa bahasanya? Kriminalisasi. Jadi kita membuka ruang untuk dikriminalisasi oleh penguasa. Tapi kalau misalkan kita terkena rayuan pengusaha pemimpin tersebut, di saat kita tujuannya tadi ingin memberikan nasihat, maka kita akan mengorbankan akhirat. Jadi pertaruhannya bisa akhirat bisa dunia itu. Makanya jadi jihad terbesar. Tetapi jika ada pemimpin, orang alim datang kepada pemimpin untuk nasihati, bukan ngikut jadi tim sukses. Tegas ya. Datang kepada pemimpin untuk menasihati, bukan jadi tim sukses. Maka itu tidak boleh disebut maling, karena dia sedang memberi nasihat agama Allah kepada pemimpin tersebut. Dan itu banyak terjadi. Imam Syafi'i itu pernah menasihati para pemimpin, Imam Malik menasihati para pemimpin. Apakah kemudian mereka menerima jabatan? Tidak. Imam Hanafi gara-gara nolak jabatan itu malah dimasukkan ke dalam penjara, Pak. Hari ini kalau kita nyari jabatan masuk penjara. Dulu nggak mau jabatan masuk penjara. Dunia memang udah berubah, Pak. Dunia sudah berubah. Imam Hanafi itu diminta jadi qadhi, nolak. Khalifah marah. Khalifahnya marah, ditangkap, masukin penjara, dicambuk di penjara, gara-gara nggak mau nerima jabatan. Dulu Pak, Sufyan Ats-Tsauri itu ditawarkan jabatan, lari ke kota Mekah, lari. Padahal beliau dari Kufah ke kota Mekah itu nyebrang sungai Efrat gitu. Beliau naik perahu, naik kapal, nyebrang sungai Efrat, biar pergi ke Mekah. Kenapa? Biar jauh dari khalifah. Sampai segitunya. Itu Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ulama yang model begini datang ke ulama mereka, tapi nasihat. Tapi begitu dikasih jabatan mereka kabur. Tapi kalau yang datang ke pemimpin, ke penguasa hanya untuk cari jabatan, lalu kemudian jadi tim sukses untuk menghardik, menghina orang lain supaya yang dibelanya dapat jabatan, itulah maling sesungguhnya. Ini maksud konteksnya. Jadi jangan salah kita, jadi semua orang nanti yang datang kepada pemimpin kita sebut maling, jangan, dosa. Karena banyak yang datang untuk nasihatin, bukan cari jabatan. Bukan cari proposal. Ada model satu lagi kan sekarang, jabatan nggak nyari tapi proposalnya harus cair. Nah itu juga salah. Ini kalau ada yang nuntut ilmu model begini, tidak boleh, tinggalkan. Kalau ada kerabat, ada anak, ada cucu, ingatkan. Para ulama kita dari sejak dulu masa tabi'in sudah mengingatkan dengan tegas. Maka kita wajib sekarang mengingatkan orang lain, terutama keluarga kita kalau berada pada posisi ini. Ilmunya banyak, tapi seperti itu. Saya bahkan melihat para penuntut ilmu agama, Pak, itu saling benci, saling marah-marahan gara-gara nyari jabatan. Padahal mereka dulunya belajar ilmu fikih, belajar hadis, belajar tafsir. Sekarang marah-marahan gara-gara rebutan kursi. Subhanallah, itu lebih luar biasa lagi. Maka banyak yang dipertaruhkan. Makanya tegas tuh. Sa'id bin Al-Musayyab mengatakan, kalau yang datang ke pemimpin dengan maksud untuk mencari dunia, maka dia adalah pencuri. Apa yang dia curi? Dia curi kehormatan yang Allah berikan dengan cara menipu hamba-hamba Allah lainnya. Tidak amanah. Orang tidak amanah kan maling, Pak. Makanya tegas Allah tuh bilang dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum
an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak. Kalau pemimpin ya amanahnya rakyat. Kalau orang alim amanahnya ilmu, disuruh sampaikan kepada orang yang tidak berilmu. Itu amanahnya, bukan cari jabatan. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, idza ra'aitumul 'alima muhibban lid-dunya, kalau kamu melihat orang alim yang sudah mulai cinta dunia, fattahimuhu 'ala dinikum, maka hendaklah kamu curiga, kamu tuduh bahwa dia akan merusak agamamu. Kalau ada orang alim duduk di majelis mengajarkan ilmu sedangkan kita tahu dia cinta dunia, hati-hati, patut dicurigai. Dia bukan mengajarkan ilmu, tapi dia sedang merusak agama. Fa inna kulla muhibbin, kata Umar, maka sesungguhnya setiap orang yang mencintai itu yakhudhu fima ahab, dia akan menempuh jalan untuk mewujudkan apa yang dia cintai. Jika saya cinta uang, maka pandangan hidup saya itu bagaimana memperbanyak deposito. Setiap hari ketika saya bangun tidur, hal pertama yang akan saya pikirkan, apa yang akan saya lakukan supaya uang saya yang kemarin bisa bertambah hari ini. Yang cari jabatan, dia akan terus setiap hari membangun koneksi, bagaimana suatu hari nanti dia bisa dapatkan jabatan itu. Yang mencintai perempuan, maka dia akan selamanya kemanapun perempuan itu ada, dia akan ikut. Perempuan itu ke majelis taklim, dia ikut ke majelis taklim. Makanya dulu masa Rasulullah ada yang suka sama perempuan, hijrah perempuannya, hijrah dia. Kenapa hijrah? Apakah dia hijrah untuk mendapatkan pahala dari Allah? Enggak, dia hijrah karena cewek yang dia sukai itu juga ikut hijrah. Itu hadisnya ada loh. Dalam Sahih Bukhari itu hadisnya. Karena wanita yang ingin dia nikahi, wanita yang dia cintai, hijrah, dia pun ikut hijrah. Hijrah itu artinya meninggalkan kekayaan di belakang, meninggalkan kesenangan di belakang yang ada di kota Mekah masa itu. Tapi dia rela lakukan demi wanita yang dicintai. Maka kata Umar, fa inna kulla muhibbin yakhudhu fima ahab. Orang yang mencintai dia akan berjuang mati-matian, dia akan berjuang habis-habisan untuk mewujudkan apa yang dia cintai. Kalau dia cinta dunia, mustahil dia akan cerita akhirat. Kalaupun dia cerita akhirat, maka akhirat akan dibengkokkan dengan kesenangan dunia. Kenapa? Karena disitulah cintanya berada. Tapi baliknya, orang yang cinta akhirat, dia akan menghinakan dunia. Dia tidak akan mengajarkan bahwa dunia itu indah, dunia itu luar biasa, segala macam. Tidak. Kenapa? Kita sudah pernah belajar sebelumnya. Kata Imam Ghazali, di dalam kitabnya dinukilkan oleh beliau, bahwa tidak mungkin dunia dan akhirat bisa bertemu di satu hati. Tidak akan mungkin bisa bertemu. Satu datang, yang lain mesti pergi. Wa qala Malik bin Dinar radhiyallahu rahimahullah. Malik bin Dinar ini ulama abad kedua Hijriah dari kalangan tabi'in. Beliau ulama tasawuf yang terkenal. Perkataan-perkataannya banyak dikutip oleh Imam Al-Qushairi di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Bahkan beliau memuat biografi beliau dalam kitab tersebut. Ditulis biografinya Imam Malik bin Dinar ini. Nah, salah satu perkataannya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di sini. Qara'tu fi ba'dil kutubil salifah. Aku membaca pada kitab-kitab yang lampau, yang lalu sebelumnya. Pada sebagian kitab-kitab yang telah lalu. Anallaha ta'ala yaqul, bahwasanya Allah itu bersabda, Inna ahwana ma asna'u bil alim.
sesungguhnya hal yang paling rendah, yang paling celaka, yang paling hina yang akan aku lakukan kepada orang yang alim, idza ahabbad dunya, jika dia mencintai dunia, an ukhrija halawata munajati min qalbi, akan kukeluarkan nikmat dan manisnya bermunajat kepadaku dari hatinya. Kata Allah, jika ada orang alim cinta dunia, maka hal terburuk yang akan kulakukan kepada dia, dia tak lagi punya rasa indah, rasa manis, kesenangan ketika bermunajat kepada Allah. Berat saja tuh, giliran berdoa berat saja kepada Allah. Kalau misalkan di antara kita ini, kalau terjadi sesuatu misalkan sehari-hari, nama Allah sulit kita ucapkan, hati-hati. Nah, kita lagi jalan masuk lubang, yang harusnya kita ucapkan misalkan astagfirullah, sekarang kita ganti dengan kalimat yang lain, atau menggunakan nama-nama yang anggota anggota ragunan. Hati itu, jangan-jangan memang menyebut nama Allah sudah tidak ada nikmatnya lagi. Berdoa kepada Allah itu terasa tidak ada lagi nikmat. Coba bayangkan, kita kadang punya masalah Pak, kadang-kadang tuh lebih cepat ngomong ke tetangga, ke teman daripada ke Allah. Anak gak punya susu, rumah belum bayar listrik, rantai motor sudah harus diganti. Yang pertama kita ajak komunikasi itu sahabat, bro, ada duit nggak? Mas, bisa minta tolong nggak? Itu yang terfikirkan di kepala kita pertama sekali ketika kita punya masalah. Bukankah seharusnya kalimat yang pertama keluar dari mulut kita itu adalah Allahumma, ya Allah. Terserah curhat apa setelahnya. Sama misalkan orang memberikan sesuatu kepada kita, kita mudah sekali untuk mengucapkan terima kasih kepada si pemberi. Padahal kita tahu, belajarnya dari kecil, bahwa itu hanya titipan Allah sama hambanya. Tapi hambanya Allah kita terima kasih, tapi ke yang Allahnya, yang menciptakan hamba itu, kita lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Jangan-jangan hati kita memang sedang berat untuk munajat ke Allah. Mulut kita jadi susah untuk mengucapkan hal yang baik untuk Allah. Atau jangan-jangan Allah sedang menghukum kita gara-gara itu tanpa kita sadari. Sama kan ya, dulu kan kita sering dengar mungkin itu, orang yang terus bermaksiat kok rezekinya lancar. Itu kan sebenarnya hukuman, Pak. Tapi dalam pandangan kita menganggapnya kenikmatan. Jangan-jangan ini juga sama. Allah sedang menghukum, tapi kita tidak menyadari hukuman itu. Kenapa? Karena terlalu lalai. Fokus kita hanya kepada dunia. Coba Bapak bayangkan begini, kalau saya pergi ke kantor di pagi hari dan saya sudah telat berangkatnya, belum lagi dengan kondisi Jakarta yang macet luar biasa. Kita biasanya ngebut tuh di jalan biar cepat nyampainya. Ketika kita berjalan dengan begitu cepat, apa yang terbayang? Apa yang menjadi fokus pikiran kita saat itu? Mesti jalan. Iya kan? Mesti jalan. Ada kejadian apa aja di samping jalan itu kita nggak terlalu perhatian. Kenapa? Karena kita buru-buru. Fokus kita jalan. Karena lagi ngejar waktu harus sampai ke kantor. Karena kita terlalu sibuk mikirin dunia, kita terlalu sibuk dengan kesenangannya, fokus kita di situ, kita jadi nggak ingat apapun lagi. Akhirat lupa, Allah lupa, semua lupa. Saya berulang kali di majelis ini mengingatkan, siapa hari ini yang belum baca Al-Quran?
Siapa yang hari ini belum baca Al-Quran, tolong setelah pengajian ini evaluasi. Kenapa? Karena saya yakin hampir semua kita megang HP hari ini. Minimal satu kali kita buka tuh HP cuma untuk baca WA. Tuh Al-Quran bagaimana? HP itu memuatnya aplikasi-aplikasi dunia. Sedangkan Al-Quran itu untuk aplikasi akhirat. Jadi kalau ada yang nggak baca Quran hari ini, tapi masih megang HP, kita harus evaluasi. Jangan-jangan Allah sedang marah. Jangan-jangan Allah sedang nutup pintu hati saya. Jangan-jangan Allah sedang tidak sayang sama saya. Karena banyaknya dosa. Maka saya harus kembali untuk merayu Allah. Karena Allah menjanjikan siapa yang berjalan kepada Allah, maka Allah akan berjalan kepada dia dengan cara yang lebih cepat. Itu kalimatnya. Nah, kalau orang awam saja bisa seperti itu, bagaimana dengan orang alim? Lebih dahsyat lagi akibatnya. Maka jangan heran orang alim ilmunya banyak tapi tambah jadi sombong. Lebih sombong daripada orang yang tidak punya ilmu. Jadi orang alim kok sombong itu bagaimana ceritanya? Wallahu a'lam bishawab. Harusnya ilmu menjadikan orang itu semakin tawadhu. Jadi tidak dimengerti. Bagaimana mungkin kealiman menjadikan orang jadi sombong? Jangan-jangan sudah dihukum oleh Allah itu, sebagaimana yang disebutkan di sini. Wa kataba rajulun ila akhillah, seorang laki-laki itu menulis surat kepada saudaranya. Lalu mengatakan di surat itu, begini kalimatnya. Innaka qad utita ilman. Wahai saudaraku, engkau telah Allah berikan ilmu. Fala tuqfi'anna nura ilmika. Jangan sekali-kali kamu matikan cahaya ilmumu itu. Bidulmatidz dzunub, dengan gelapnya dosa. Ilmu cahaya, dosa kegelapan. Dan itu pernah beberapa kali saya baca di sini. Perkataannya Imam Asy-Syafi'i yang datang kepada gurunya mengadu bahwa beliau sulit menghafal hafalan. Syakautu ila waqi'i su'a hifdhi, aku datang kepada guruku yang bernama Waqi mengadu kenapa aku sulit menghafal. Hafalanku buruk sekali. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu kemudian guruku memberikan petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Fa akhbarani bi anna al-ilma nur. Lalu beliau juga memberitahukan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Cahaya itu ilmu, maksiat itu kegelapan. Maka dalam surat ini ditulis, wahai saudaraku, jangan kau padamkan cahaya ilmumu dengan kegelapan dosa, atau kegelapan disebabkan karena engkau melakukan dosa dan maksiat. Fatabqa fid dhulumah, kau akan selamanya berada dalam kegelapan itu. Yauma yas'a ahlul ilmi fi nuri ilmihim, nanti di hari kiamat, yaitu hari di mana setiap orang yang berilmu dia akan mendapatkan bagian dari cahaya ilmunya. Jadi pertaruhannya bukan cuma dunia, pertaruhannya adalah akhirat. Itu kan dalam Al-Quran tuh, atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan bagi kami cahaya kami itu. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, nanti orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, begitu orang sedang menyeberang menuju surganya Allah, nyebrang as-sirat. Ingat, di bawah sirat itu ada neraka.
Jadi kita nyebrang, kalau enggak lewat jatuh ke bawah ke neraka. Nah saat lewat itu, tadinya nih ada beberapa kelompok orang sebelum mendekat sirat itu bercahaya, Pak. Dia bisa melihat jalan. Begitu sudah dekat sirat, dipadamkan apinya. Cahayanya dipadamkan, sehingga dia tidak bisa lagi melihat apapun. Orang-orang yang melihat mereka seperti itu berdoa, atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan untuk kami cahaya kami. Jangan cuma sekarang cahayanya ada ya Allah, sampai kami nyebrang pun masih ada cahaya supaya kami bisa lihat jalannya. Karena kalau nggak ada cahaya, kemungkinan untuk jatuh ke dalam neraka sangat besar. Ilmu di dunia itu bisa jadi cahaya untuk nyebrang sirat itu. Itulah usaha yang akan dilakukan oleh orang alim untuk membuat dirinya selamat bisa sampai ke surga dengan cahaya ilmu itu. Ini kalimat yang agung, ini kalimat yang luar biasa. Saya membayangkan begini, dulu orang, Pak, itu kalau tulis surat kepada saudaranya, ayah tulis surat kepada anaknya, itu penuh dengan kata-kata hikmah. Seorang wanita ingin menikah besok hari, itu malamnya ayahnya ngasih nasihat yang luar biasa, yang hampir tidak pernah lagi kita nikmati hari ini. Begitu juga yang dari mempelai pria, atau dalam kondisi yang lain. Seorang anak yang berangkat cari kerja, pagi hari dia keluar untuk cari rezeki. Ketika keluar, ayahnya masih ngasih nasihat untuk anaknya, walaupun anaknya sudah besar. Kita, apalagi kalau anaknya sudah menikah, udah bukan tanggung jawab saya lagi, dia terserah mau ngapain dah. Rumahnya juga udah beda. Mungkin belum tentu seminggu sekali kita SMS untuk nasihatin dia, karena kita merasa sudah lepas tanggung jawab. Orang dulu, Pak, ketika rindu dengan saudaranya, itu kalimat hikmah dia tulis, dikirim ke saudaranya. Seperti ini. Kalimat inilah yang membekas. Kalimat inilah yang akan terus hidup. Kalimat apa kabar, sudah makan hari ini, itu insya Allah seminggu kemudian lupa. Ingat pun enggak, jangankan dari saudara, dari istri aja gitu sering lupa. Tapi kalimat ini akan hidup. Berapa banyak kita kemudian mengirim SMS pesan yang bentuknya seperti ini kepada anggota keluarga kita, abang kepada adiknya, adik kepada kakaknya, ayah kepada anaknya, atau istri kepada suaminya. Kalimat-kalimat seperti ini. Bukan, bang sudah makan siang ini, jangan lupa ya nanti susu habis. Begitu juga suami, lagi ngapain di rumah, udah masak nasinya. Subhanallah. Hanya sekedar begitu saja kita berbicara dengan keluarga kita. Gak ada yang lebih dari itu. Orang dulu coba lihat, nulis surat ini isinya, wahai saudaraku, Allah sudah berikan engkau ilmu. Jangan kau padamkan cahaya ilmu itu sehingga engkau selama-lamanya akan dalam kegelapan karena maksiat yang kau kerjakan. Kasihan nanti di hari akhirat, di saat orang sudah mendapatkan manfaat dari cahaya ilmunya, kau terus berada dalam kegelapan. Begitu nulis surat ke saudara dulu. Sekarang yang model begini banyaknya di status Instagram. Yang nulis juga nggak ngaji, cuma update status saja. Atau ada sekarang orang sudah pergi ngaji, Pak, 6 tahun ngaji, tapi yang dia pelajari bab cinta melulu. Bab sholatnya kagak naik-naik, bab puasanya kagak naik-naik, bab tauhidnya tentang asma wa sifat Allah begitu-begitu saja. 6 tahun ngajinya. Subhanallah. Jadi kita punya PR bersama. Semua kita punya PR. PR untuk diri kita, PR untuk keluarga.
Kita punya PR untuk masyarakat kita, dan kita harus saling nasihat-menasihati, saling mengingatkan supaya ada perbaikan. Harapannya kan seperti kata Rasulullah, ad-dinun nasihah. Agama itu ya nasihat. Wa tawassaw bil haqq wa salah satu kelompok yang dianggap oleh Allah tidak rugi dari 3 kelompok yang ada, sedangkan yang lainnya semuanya rugi. Baik. Nah, ini ada perkataan lagi dari Yahya bin Mu'adz yang tadi juga sebelumnya sudah kita bacakan. Beliau berkata, yaqulu li ulama'id dunya. Beliau berkata kepada ulama-ulama dunia, bukan ulama akhirat. Beliau mengungkapkan sebuah pernyataan kepada para ulama. Apa kata beliau? Ya ashabal ilmi, wahai orang-orang yang berilmu. Tapi mereka ini maksudnya adalah orang berilmu, tapi keilmuannya dipakai untuk mencari kesenangan dunia. Wa ashabal ilmi, wahai orang yang berilmu. Qusurukum Qaisariyah, istana-istana yang kalian tepati itu bagaikan istananya Kaisar. Kaisar itu julukan untuk Raja Romawi. Wa buyutukum Kisrawiyah, rumah-rumah kalian itu bagaikan Kisra, rumahnya Kisra. Kisra itu Raja Persia. Wa athwabukum dhahiriyah, pakaian yang kalian pakaikan itu pakaiannya dhahir. Dhahir itu adalah Abdullah bin Dhahir, jabatannya Perdana Menteri. Dia kalau pakai pakaian itu paling mewah. Orang kalau sudah keluar ketemu nih kayak pejabat sama pejabat, tahu udah Dhahir itu siapa. Kenapa? Paling mentereng sendiri. Paling mentereng sendiri tuh pakai pakaiannya. Kalau bahasa kita kalau beli pakaian, kalau enggak yang jutaan nggak bisa tuh, atau mungkin puluhan juta. Iya, kadang-kadang saya bingung juga, Pak. Itu ada tas harganya 2 miliar. Apa fungsinya saya nggak mengerti. Apa itu tas 2 miliar itu begitu dibuka, ketika kita misalkan habis duit nih di jalan, masukin tangan keluar tuh duitnya. Harganya segitu mahal. Jam ada yang harganya 3 miliar. Itu apa? Angkanya 13. Itu gimana itu? Saya nggak paham. Kok bisa semahal itu? 3 miliar, Pak. Itu angkanya 13 atau masih 12? Saya nggak paham. Tanya sama yang beli. Ya nggak apa-apa kalau misalkan beli, saya punya kemampuan beli, tapi sedekah saya juga lancar, zakat saya juga lancar. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi kalau kerjaannya jangankan zakat sama sedekah, pajak aja kagak bayar, terus beli yang miliaran begitu, subhanallah. Wa athwabukum dhahiriyah wa akhfafukum jalutiyah. Sepatu yang kalian gunakan itu sepatunya Jalut. Jalut itu raja yang ada di Palestina yang zalim, yang sangat kaya, yang berakhir dengan kematian setelah dibunuh oleh Nabiullah Daud alaihi salam yang berada di dalam pasukannya Talut. Baca 2 halaman terakhir dari juz kedua. 2 halaman terakhir dari juz kedua. Baca itu kisah Talut dan Jalut, kisah tentang Bani Israel. Jalut ini orang kejam, Pak. Petantang petenteng, kaya. Allah kirim nabi. Ada yang mengatakan nabi yang dimaksud adalah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir tentang siapakah yang dimaksud nabi, karena Al-Quran hanya mengatakan wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata kepada mereka, kaum Bani Israel, nabi mereka. Tapi mereka sepakat bahwa ini periode setelah Nabi Musa. Nabi Musa sudah meninggal nih, sudah tidak ada Nabi Musanya. Lalu dipilihlah, Allah memilih ini Talut akan jadi pemimpin dari kaum Bani Israel untuk berperang dengan Jalut. Bani Israel nggak mau, Pak. Kenapa nggak mau?
Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Enak betul dia jadi, tiba-tiba diangkat aja tuh jadi pemimpin kami. Orang miskin begitu, kata-kata orang Bani Israel tuh. Dulu orang kalau miskin gak bisa jadi pemimpin, Pak. Persis sama kayak masa sekarang. Kenapa? Kalau dulu ada sogokan, sekarang ada uang biaya kampanyenya. Sekarang. Jadi kalau miskin, berhentilah bercita-cita. Kecuali harus sikut kiri, sikut kanan, biar ada duit. Kerjasama dengan pihak ketiga dengan jaminan dapat proyek. Ini kan bahaya ini. Itu sudah terjadi zaman Bani Israel. Nggak diterima Talut itu oleh kaum Bani Israel karena nggak ada duit, miskin katanya. Tapi dengan takdir Allah tetap jadi pemimpin. Talut itulah yang kemudian mengalahkan Jalut dan pasukannya. Dan di kalangan, di antara tentaranya Talut itu ada Nabi Allah Daud yang belum diangkat jadi nabi masa itu. Masih seorang pemuda yang gagah, dan dari masa itu sedang senang-senangnya berurusan sama besi. Bikin senjata dari besi. Itu Nabi Daud. Makanya salah satu mukjizat Nabi Daud bisa menundukkan besi. Itu besi nggak pakai api, Pak, jadi pedang. Itu Nabi Daud itu. Kehebatannya Nabi Daud, mukjizat yang Allah berikan. Tapi saat itu belum jadi nabi, belum diangkat jadi rasul. Beliaulah yang kemudian membunuh Jalut. Wa marakibukum qaruniyah. Kendaraan-kendaraan kalian itu adalah semisal kendaraannya Qarun. Qarun, Pak. Qarun itu jangankan kapal, apa namanya, gembok gudang hartanya saja itu harus beberapa orang yang angkat. Gemboknya doang. Gembok gudangnya itu anak buahnya yang angkat harus rame-rame. Allahu Akbar. Sekaya mana? Sampai kayanya ada hartanya di Indonesia. Mana buktinya? Tuh orang kalau nemukan harta bawah tanah, harta karun. Sampai Indonesia disebut harta karun, walaupun tidak bisa diverifikasi benar itu harta karun apa bukan. Tapi kalau orang nemuin harta di bawah tanah yang nggak ada pemiliknya disebut harta karun. Sampai ke Indonesia ada hartanya, walaupun nggak bisa diverifikasi. Kaya betul tuh karun. Nah sekarang ulama bergaya begitu. Bukan nggak boleh, silakan. Asal ada niat yang benar. Tapi kalau cuma petantang-petenteng, subhanallah, kasihan ilmunya. Wa awanikum fir'auniyah, bejana yang dipakai buat minum itu bejana yang dipakai oleh Fir'aun. Fir'aun itu kan luar biasa, Pak, emas itu bejananya yang dia gunakan di dalam istananya. Wa ma'athimukum jahiliyah, perbuatan kalian persis seperti perbuatan orang-orang jahiliyah. Wa madhahibukum syaitaniyah, madhab-madhab yang kalian anut itu madhab syaitan. Fa aina syari'atul Muhammadiyah, maka di mana letaknya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kalian bersikap seperti itu? Kalian punya ilmu untuk menegakkan hukum Allah, menyampaikan risalah Rasulullah. Karena kalian orang alim adalah pewaris para nabi. Tapi jika sepatu kalian Jalut yang punya, bejananya bejana Fir'aun, rumahnya Kisra, hidup kalian bermewah-mewahan, perbuatan kalian seperti orang jahiliyah, di mana syariat yang katanya ingin kalian bawa, yang ingin kalian sampaikan kepada umat yang lain? Mana? Di mana letaknya syariat Muhammad? Apa gunanya syariat ini buat kalian? Ini kalimat yang sangat keras diucapkan oleh Imam Yahya bin Mu'adz.
bukan hanya kepada orang alim sesungguhnya. Kalau kita mau mendalami secara mendetail, kita yang gak alim pun sebenarnya ini kenapa? Karena agama ini tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab umat yang lain. Orang Nasrani, orang Yahudi, Hindu, Buddha gak peduli Islam maju apa gak maju, karena mereka bukan Muslim. Ini tanggung jawab kita. Saya sering berulang-ulang mengingatkan, kalaulah saya tidak bisa jadi Imam Ghazali, maka saya harus berpikir untuk jadi ayahnya Imam Ghazali. Kalau saya tidak bisa jadi Imam Ghazali, maka saya harus jadi ayahnya Imam Ghazali. Ada dari keturunan saya minimal satu orang saja jadi orang alim. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap agama. Ini anak ada 13. Satu dokter, satu politikus, satu maling, satu mabuk. La haula wala quwwata. Bapaknya agamanya apa? Islam. Subhanallah. Ini tanggung jawab kita bersama. Tapi kalau kita sudah berusaha, tapi takdir Allah memang kan ada juga Pak. Bapaknya alim, betul, bapaknya baik, betul. Tapi ada satu tuh di keluarga itu, anaknya ada 8, ada satu yang bengkok. Ini yang bengkok ini diingetin gimana aja tetap nggak bisa. Ada Pak satu, kadang-kadang begitu. Nah itu sudah takdir Allah. Insya Allah kita yang sudah ingetin, kita yang sudah ngajarin ini orang tuanya, insya Allah tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa? Karena kita sudah melaksanakan amanah. Selama amanah sudah dijalankan, berhasil atau tidak berhasil, maka nilai dari usaha kita itu pasti dinilai baik oleh Allah. Hasilnya jelek, selama usahanya sudah, tetap tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Baik, saya kira ini masih ada waktu, kita akhiri saja dulu, dari 5 menit lagi sampai kita siap-siap untuk sholat Isya. Insya Allah nanti kita buka langsung tanya jawabnya ba'da sholat Isya. Saya akhiri dulu sampai di sini. Sampai kita buka sesi tanya jawab nantinya, saya akhiri dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان